Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dalam keadaan baik dan sehat pagi ini. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbinglah kami, agar iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau, sehingga semakin hari semakin menghasilkan buah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Mazmur pasal 94 ayat 14. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Tema renungan saat ini adalah Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang model sekaligus juga artis Korea yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Penyebab kematiannya adalah karena dia merasa kesepian di dalam menjalani hari-hari hidupnya. Sebelum ia bunuh diri, ia sempat menulis di website pribadinya tentang kesepian itu. Hidup bagaikan angin. Apakah yang harus dilakukan untuk mengakhiri penderitaan ini? Pertemuan membahagiakan, perpisahan menyedihkan, semuanya itu hanya sesaat. Sebuah akhir hidup yang begitu tragis. Andai kata saja ia sadar bahwa ia tidak sendirian dalam menghadapi kesepian itu. Ia mungkin tidak akan mengakhiri hidupnya dengan cara yang salah. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, setiap orang pasti pernah mengalami kesepian seperti yang dialami oleh artis dan model Korea tersebut. Rasa sepi bisa dialami oleh seseorang ketika tidak ada yang menghiraukannya, meskipun situasi di sekelilingnya ramai. Keadaan seperti inilah yang pernah dialami oleh Yesus. Rasa kesepian yang paling memilukan sepanjang sejarah manusia. Bukanlah rasa kesepian seorang nabi yang berada di dalam bui atau kesepiannya seorang janda. Rasa kesepian yang paling dahsyat telah dialami oleh Yesus ketika ia berada di kayu salib. Perhatikan perkataannya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Sungguh suatu jeritan yang memilukan hati. Bapa meninggalkan dia, manusia pun meninggalkan dia. Bahkan seorang muridnya yang sok membela dia, Petrus namanya, juga meninggalkannya. Bukan hanya meninggalkan, tetapi juga menyangkalnya. Padahal sesungguhnya keberadaan Yesus yang menjadikan Bapa dan manusia meninggalkannya adalah demi kepentingan manusia, yaitu karena dia harus menanggung dosa manusia. Tidak dapat dibayangkan bagaimana hati Yesus saat itu. Dalam kesendiriannya itu, ia tetap bertahan sampai akhir misinya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, mungkin saat ini kita sedang mengalami kesepian. Kesepian karena ditinggalkan teman-teman kita. Kesepian karena dijauhi keluarga yang berbeda keyakinan dengan kita. Kesepian karena tidak ada yang mau memahami kita. Kesepian karena tidak ada yang mempedulikan kita yang sekarang sedang menghadapi masalah. Jangan sedih, jangan putus asa, jangan juga melakukan tindakan bodoh yang akan merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain. Ingat, masih ada Yesus. Pengalaman Yesus selama di bumi ini seharusnya menumbuhkan pengharapan bagi kita.
Dia yang sudah merasakan kesepian yang luar biasa itu pasti memahami apa yang kita rasakan. Bukan hanya itu, Dia pasti peduli dan mau menolong kita. Untuk itu, mari jaga keakraban hubungan kita dengan Yesus. Berikan kesempatan baginya untuk bertakhta di dalam hati kita. Jangan gantikan tempat Yesus itu dengan perasaan dan pikiran negatif kita. Biarlah Dia yang memimpin hidup kita dan memberi petunjuk untuk apa harus kita lakukan. Pada akhirnya percayalah, hati kita akan menjadi penuh dengan sukacita. Mari kita bangun karakter untuk selalu bersukacita, karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berilah kami kemampuan untuk merasakan kehangatan kasih-Mu saat kami kesepian, sehingga kami tidak menanggapi kesepian dengan bertindak bodoh. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih, Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa juga untuk pemerintahan bangsa kami. Berikanlah hikmat-Mu kepada Bapak Presiden dalam menjalankan tugasnya, agar takut akan Engkau, sehingga kehendak-Mu sajalah yang dilakukannya. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami bencana alam, mengalami musibah. Kiranya Tuhan hadir untuk memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati, mencukupkan kebutuhan yang mereka perlukan. Kami berdoa bagi mereka yang berduka cita, kiranya Tuhan memberikan penghiburan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.